Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Saya hormati Bapak Kepala Sekolah, rekan-rekan guru sejawat. Sengaja saya meminta waktu dari Bapak Kepala Sekolah dan rekan-rekan berdua untuk berkesempatan hadir pada kesempatan kali ini. Saya meminta waktu untuk sejenak kita berdiskusi. Saya meminta masukan dan saran terhadap rencana yang akan saya lakukan di dalam pembelajaran saya di dalam mata pelajaran produk kreatif dan kewirausahaan. Saya laporkan kepada Bapak Kepala Sekolah bahwa rencananya saya akan melakukan upaya untuk meningkatkan kompetensi siswa di dalam mata pelajaran produk kreatif dan kewirausahaan. Adapun temanya adalah meningkatkan kompetensi siswa melalui pembelajaran berbasis proyek pada mata pelajaran produk kreatif dan kewirausahaan. Untuk itu, pada kesempatan ini saya memohon kepada Bapak Kepala Sekolah dan rekan sejawat untuk berkenan memberikan masukan-masukan terkait bagaimana meningkatkan kompetensi siswa melalui pembelajaran berbasis proyek pada mata pelajaran yang saya ampu, yaitu mata pelajaran produk kreatif dan kewirausahaan. Mungkin untuk kesempatan pertama, mungkin Bapak Kepala Sekolah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kalau menurut saya, dengan pengalaman yang saya lalu, namanya proyek kegiatan proses belajar mengajar berbasis proyek. Itu biasanya ada dua metode, yaitu melalui perencanaan dulu yang sudah dipersiapkan dalam bentuk modul, kemudian bisa juga rencana dibuat oleh siswa. Jadi saya pikir kalau misalnya kita nanti sebagai butuh kewirausahaan, ya usahakan dulu membuat modul untuk siswa kita, kira-kira apa yang bisa diangkat dari sesuai dengan kebutuhan yang ada, supaya anak kita lebih kreatif. Atau siswa sendiri yang disuruh untuk membuat. Oh iya. Masukan dari Bapak Kepala Sekolah bahwa dibuat perencanaan bisa dari guru dan bisa dari siswa. Jadi saya laporkan Pak bahwa sebenarnya arah pembelajaran ini adalah bagaimana melibatkan siswa secara aktif di dalam proses pembelajaran sehingga nantinya siswa terfasilitasi atau terakomodasi apa yang menjadi suaranya, kemudian pilihan-pilihan di dalam pembelajaran dan kepemilikan di dalam pembelajaran. Jadi berdasarkan masukan Bapak Kepala Sekolah, kemungkinan kecenderungannya saya akan memilih untuk bagaimana siswa lebih banyak terlibat di dalam perencanaan. Mungkin itu yang akan saya tempuh. Jadi sangat-sangat sejalan dengan rencana yang akan saya lakukan. Ada timbal balik biasanya. Iya, siap. Apa ya? Iya, Bisa lah Pak, akan kita itu yang akan kita laksanakan. Kemudian dari jadi menambahkan ya. menambahkan dari Pak Kepala Sekolah tadi bahwa pembelajaran berbasis proyek itu akan dilibatkan langsung di dalam kegiatan pembelajaran ini, mulai dari perencanaan mungkin sampai pada proses pembuatan. Nah, jadi mungkin saran saya bahwa bagaimana anak-anak itu membuat sebuah proyek itu memang bisa langsung dipakai di tempat itu. Ada produk yang memang yang bisa digunakan, bukan hanya sekadar praktik atau menjadi tapi itu bisa digunakan. Mungkin lah contohnya seperti kalau misalnya produk kreatif itu kan kalau dimesinkan mungkin kita banyak akan diarahkan untuk pengelasan. Jadi dibuatlah produk mungkin atau 5 hari ya. Kayaknya bentuknya kayak sehingga itu paling bisa dipakai. lemari kabinet besi. Besi. Bisa dipakai untuk alat-alat kita. Jadi berdasarkan kebutuhan ya, supaya nanti
insya Allah Pak, ini satu masukan yang sangat positif dan insya Allah akan kami tempatkan di dalam pembelajaran nanti. Dari Pak Sari mungkin ada masukan atau Kalau dari saya mungkin berbicara memberikan masukan seputaran keuntungan dan jadi kelebihan dan ada sedikit kekurangan dari pembelajaran berbasis proyek ini, bahwa pembelajaran berbasis proyek ya, jadi PBL ya, Project Based Learning, disampaikan oleh rekan kita tadi Pak Samsudin, siswa dilibatkan mulai dari merancang, jadi secara mandiri merancang, kemudian membangun, dan ada tambahannya bahwa siswa dapat melakukan pengujian atas produk atau layanan jasa. Jadi selain merancang, membangun, juga melakukan pengujian baik secara mandiri. Nah itu. Kemudian beberapa keuntungan dari PBL itu antaranya yang pertama ada keterampilan pemahaman kemampuan berpikir kritis. Kemudian anak-anak akan lebih kreatif karena mereka mampu melakukan perancangan, kemudian bekerja untuk membangun proyek yang mereka rancang sendiri sampai selesai. Kemudian yang kedua ada keterampilan istilahnya kemampuan sosial, bahwa dalam pelaksanaan pembelajaran berbasis proyek itu PBL itu siswa juga diharapkan mampu berkolaborasi, jadi kerja tim. Nah, kerja tim itu bisa menjadi pemimpin tim, bisa menjadi anggota tim, atau masing-masing mempunyai peran sendiri, peran masing-masing dengan tugas yang sudah harus dibagi secara proporsional. Kemudian ada beberapa kekurangan. Kekurangan yang dimaksud di sini adalah bukan berarti kekurangan dalam proses pembelajaran, tetapi kekurangannya yaitu dalam hal sumber daya. Sumber daya yang saya maksud membutuhkan peralatan yang mungkin lebih banyak karena dalam kerja tim, kemudian memerlukan waktu yang relatif lebih panjang dibandingkan dengan pembelajaran yang berbasis lainnya di luar proyek, karena anak-anak mulai dari merancang, membangun sampai akhir itu betul-betul membutuhkan perencanaan waktu, nah, sehingga waktunya relatif lebih panjang. Kemudian yang terakhir, hasil dari produk itu tidak bisa diprediksi hasil akhirnya sampai pada proses pengujian akhir. Nah, itu kekurangan yang saya maksud, tetapi bukan kekurangan dalam hal pelaksanaan pembelajaran. Hanya beberapa faktor itu saja yang dapat saya ikut sampaikan sebagai tambahan. Terima kasih. Ya, terima kasih Pak Sari. Jadi intinya bahwa beberapa kekurangan dan keuntungan dan kekurangan pembelajaran berbasis proyek ini. Yang pertama dari sisi sosial, anak akan berinteraksi secara sosial di dalam pelaksanaan pembelajaran. Kemudian sisi kolaborasi, anak akan belajar berkolaborasi dalam sebuah tim bekerja sama. Ada beberapa yang menjadi pertimbangan terkait dengan kekurangan, misalnya sumber daya yang dibutuhkan relatif, sumber daya peralatan yang dibutuhkan relatif lebih banyak. Ya, tapi saya pikir ini Bisa. Dari sisi sumber daya yang kita miliki ini memungkinkan untuk kita laksanakan. Kemudian butuh waktu lama, ya, itu juga dengan waktu yang masih panjang sampai dengan batas akhir pembelajaran masih bisa terpenuhi. Ya, masih bisa terpenuhi. Kemudian hasilnya ya memang tidak bisa diprediksi apakah gagal atau tidak, itu akan teruji nanti di akhir pembelajaran. Ya. Sangat banyak masukan-masukan saya dapatkan, kemudian akan memperkaya kasana di dalam rancang pembelajaran nantinya. Itu saya ucapkan terima kasih kepada Bapak Kepala Sekolah yang telah meluangkan waktu untuk berbincang-bincang dan berdiskusi pada kesempatan ini, dan rekan berdua Pak Sahrir dan Pak Samsudin. Ya, saya tutup diskusi kita dengan ucapan alhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan ke depan ini, Bapak merencanakan akan melaksanakan kegiatan pembelajaran dengan sistem pembelajaran berbasis proyek,
Ya. Sistem pembelajaran berbasis proyek itu adalah sistem pembelajaran yang dimana kalian nantinya membuat sebuah perencanaan pekerjaan yang kalian buat sendiri, kemudian kalian rencanakan, kalian susun, ya, susun apa jenis pekerjaan yang akan kalian laksanakan atau produk yang akan kalian buat, kemudian merencanakan bahannya, merencanakan peralatan yang digunakan, dan kalian bisa merencanakan langkah-langkah pengerjaan di dalam proyek itu. Jadi semua mulai dari gagasannya, kemudian perencanaannya adalah lahir dari ide-ide kalian. Ya. Sekarang ini Bapak ingin mendengar, ya, Bapak ingin mendengar masukan kalian atau mungkin ada usulan-usulan kalian, ya, terkait dengan pekerjaan apa yang akan kita laksanakan di dalam pembelajaran proyek yang akan kita laksanakan nantinya. Mungkin ada kalian ada yang memberikan masukan apa? Silakan. Pembuatan alat dari triplek. Pembuatan alat dari ya berupa apa kasih? Rangkai besi dan bahan bahan Lemari dengan bahan besi, ya. Triplek apanya? Sebagai dinding, ya. Ya. dari rumah. Ya. Bisa? Ya, bisa. Ya. Itu bisa saja dilaksanakan, ya. Yang lain? Yang lain mungkin ada usulan? Ya, silakan Iwan. Media belajar. Media belajar. Media belajar itu dia bahannya apa? Banyak dari kain teksturnya seperti besi untuk bagian atasnya papan. Kakinya terbuat dari besi, kemudian apa? Alasnya ini terbuat dari papan atau kayu, ya. Saya usul, ya. Satu usulannya kasih tadi lemari alat, ya. Lemari alat, ya. Lemari alat dengan dinding triplex. Kemudian Iwan tadi meja belajar. Meja belajar. Ya, rangkanya besi, ya. Ya. Ada yang lain-lain, usulan yang lain? Ya, Patuk silakan. Membuat rak bunga. Rak bunga, ya. Patuk, ini rak bunga. Kira-kira bahannya dari apa? Besi diameter 8. Ya. Bagus, ya. Kita sudah punya 3. Ada usulan lagi? Ya. Membuat rak sepatu. Membuat rak sepatu. Membuat rak sepatu ini untuk di rumah, ya. Bisa dipakai di rumah. Bahannya, ya, apa kira-kira bahannya itu? Menggunakan besi suhu dan besi lava. Selama bahannya tersedia di di bengkel kita, itu kita bisa buat, ya. Yang lain mungkin ada lagi usulan? Gede? Tidak? Tidak ada? Yang lain? Ya. Jadi kita lihat ini ada 4 usulan, ya. 4 usulan yang masuk terkait dengan jenis pekerjaan yang akan kita laksanakan di dalam pembelajaran kita, pembelajaran berbasis proyek yang akan kita laksanakan. Nantinya kita akan membuat sebuah kesepakatan, ya. Apakah keempat ini akan semuanya kita buat atau kita memilih, ya? Memilih apakah 2 yang kita pilih atau 1 yang kita pilih. Nanti pada pertemuan berikutnya akan kita putuskan, ya. Akan kita putuskan mana yang akan kita pilih. Baik, siswa sekalian, sekarang kita akan
memilih jenis pekerjaan yang akan dilakukan di dalam pembelajaran berbasis proyek pada mata pelajaran produk kreatif dan kewirausahaan yang telah kita rencanakan. Pada pertemuan yang lalu kita telah menerima masukan-masukan ya dari kalian, apa-apa jenis proyek yang kira-kira dapat kita kerjakan di dalam proses pembelajaran kita nantinya. Mungkin langsung saja saya meminta kepada kalian untuk memilih dari 4 pilihan itu masing-masing ya. Jadi nanti yang pilihannya sama akan bergabung pada kelompok yang sama ya. Di antara kalian siapa yang memilih untuk membuat lemari alat? Silakan angkat tangan. Yang angkat tangan nanti ini akan bergabung dalam satu kelompok yang sama ya. Kemudian rak sepatu ada? Ya, ada 5 ya. Rak bunga? Ada yang membuat rak bunga? Tidak ada? Ada 2 ya. Nanti yang kedua bergabung menjadi satu kelompok. Kemudian yang ingin membuat meja ada 3 ya. Bisa ya. Jadi ketiga jenis pekerjaan ini akan kita kerjakan nanti di dalam proses pembelajaran produk kreatif dan kewirausahaan secara berkelompok berdasarkan pilihan-pilihan tadi. Baik, untuk sesi ini kita akhiri dan kita akan ketemu di bengkel untuk kemudian mulai membuat perencanaan pembuatan proyek ini. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, siswa sekalian, ya, pada kesempatan ini kita akan melihat ya beberapa pelajaran yang akan kita ambil di dalam proses pembelajaran kita, proses pembelajaran berbasis proyek yang akan kita laksanakan nanti, yang kita rencanakan akan kita jalankan nantinya. Pada kesempatan ini kita ingin mengambil pelajaran dari beberapa sekolah ya, atau beberapa pihak yang telah melaksanakan pembelajaran praktek dengan berbasis proyek ya. Kita bisa lihat di tayangan video ya, untuk kita jadikan pelajaran ya. Silakan kita lihat ya, kita simak. Ini adalah proses praktek dengan pembelajaran berbasis proyek. Mungkin hampir mirip dengan apa yang kita rencanakan ya.
Ini adalah proses pembuatan rangka meja ya, lemari dan meja. Hampir sama dengan usulan-usulan yang masuk. Kalian amati prosesnya ya, ambil pelajaran dari proses itu. Kemudian berikutnya kita lihat ya di tayangan nanti. Ini juga adalah praktek pembelajaran berbasis proyek yang sudah dilaksanakan di salah satu sekolah. Tampak dalam tayangan ini adalah pembuatan lapangan ya, penyusulan pangkat ya. Buatan Rakuna ya. Apa?